Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku dihina dan difitnah mertua hingga cerai dengan suamiku. Aku balas mertua dan mantan suami, hingga mereka menjadi gelandangan. Rini membuka jendela kamarnya perlahan. Udara pagi di desa kecil tempat tinggalnya begitu segar. Embun masih melekat di dedaunan, dan suara ayam bersahut-sahutan membangunkan suasana yang damai. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan harapan yang tak pernah padam. Setiap pagi Rini bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Ibunya yang sudah lanjut usia biasanya bangun pukul 6. Tapi Rini sudah di dapur sejak setengah 5. Ia memulai harinya dengan menanak nasi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, hingga menimba air dari sumur di belakang rumah. Semua dilakukan tanpa keluhan. Meski hidup mereka tidak kaya, Rini tidak pernah malu. Ia terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ayahnya meninggal dunia saat Rini duduk di bangku kelas 2 SMA karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, Rini menjadi tulang punggung keluarga, membantu ibunya mencari penghasilan dengan menjahit pakaian tetangga dan berjualan gorengan keliling setiap sore hari. Setelah lulus SMA, Rini tidak langsung kuliah. Ia tahu ibunya tidak punya cukup uang untuk membiayainya. Meski ia sebenarnya termasuk siswa berprestasi di sekolah dan sempat mendapatkan tawaran beasiswa, Rini memilih bekerja lebih dulu demi membantu kebutuhan hidup keluarganya. Ia tidak ingin melihat ibunya bekerja terlalu keras di usia senja. Hari itu, seperti biasa, Rini membawa dagangan gorengan dan keliling ke warung-warung kecil. Ia tersenyum ramah kepada siapapun yang ia temui. Senyum Rini adalah senyum yang selalu tulus, meski hatinya lelah. Banyak yang mengenalnya sebagai gadis baik hati dan tidak pernah mengeluh meski hidupnya berat. Di tengah rutinitas itu, datanglah sebuah kesempatan. Tetangga dekatnya, Bu Asih, seorang perantau yang baru kembali ke desa, menawarkan pekerjaan di Jakarta. Anaknya, seorang pengusaha catering, sedang mencari asisten dapur dan menawarkan tempat tinggal serta gaji yang cukup untuk standar Rini. Awalnya Rini ragu. Ia tak pernah ke kota besar. Tapi setelah berpikir panjang, ia tahu bahwa bekerja di Jakarta mungkin bisa mengubah hidupnya. Ia berdiskusi dengan ibunya yang dengan berat hati mengizinkan Rini pergi, meski tampak cemas di wajah tuanya. Hari keberangkatan pun tiba. Rini pamit pada ibunya dengan pelukan erat. Di dalam bus yang membawanya ke Jakarta, Rini menatap keluar jendela, menyaksikan sawah-sawah dan pepohonan berganti dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan padat. Perasaan campur aduk, antara takut dan berharap. Sesampainya di Jakarta, Rini langsung bekerja di dapur catering milik anak Bu Asih, Mas Johan. Ia dengan cepat beradaptasi. Ia rajin, cekatan, dan mampu membaca situasi dengan baik. Tak butuh waktu lama, Rini menjadi kepercayaan Mas Johan dalam mengatur dapur, bahkan menangani pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara pernikahan dan perusahaan. Di tempat itulah Rini bertemu dengan Raka, pria tinggi dan ramah yang merupakan teman bisnis Mas Johan. Awalnya, Raka hanya datang sebagai klien yang memesan catering untuk acara perusahaan tempatnya bekerja. Tapi pertemuan itu membuat Raka tertarik pada sikap sederhana dan tutur kata halus Rini. Raka mulai sering datang ke dapur, kadang berpura-pura mengecek pesanan, padahal hanya ingin berbincang dengan Rini. Gadis itu awalnya tidak menyadari, tapi lama-lama ia mengerti maksud Raka. Ia tetap menjaga sikap, tak ingin memberi harapan yang salah. Namun perlakuan Raka yang tulus, perlahan membuka pintu hatinya. Raka berbeda dari pria yang pernah dikenalnya. Ia tidak menilai Rini dari penampilan atau latar belakang keluarga. Ia bahkan terkesan dengan kerja keras dan kemandirian Rini. Perlahan hubungan mereka berkembang. Rini mulai mengenal lebih jauh tentang kehidupan Raka, seorang karyawan di perusahaan properti dengan posisi cukup baik. Ia tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Namun Rini juga mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Raka menyinggung soal keluarga, terutama ibunya, nada suaranya selalu berubah. Ia tampak segan dan hati-hati. Rini bertanya-tanya, tapi Raka selalu mengatakan bahwa ibunya memang sedikit keras dan protektif karena terlalu menyayanginya. Setelah hampir setahun menjalin hubungan, Raka membawa Rini ke rumahnya. Itu adalah hari yang tidak akan pernah Rini lupakan.
Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, rambut dikonde, dan membawa kue buatan sendiri untuk oleh-oleh. Tapi sambutan yang ia terima sangat jauh dari hangat. Bu Mirna, Ibu Raka, hanya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata datar, "Cuma ini calonmu, Ka." Rini tersenyum kikuk, mencoba menunduk sopan. Tapi dalam hatinya ia tercekat. Ucapan itu bukan hanya tak sopan, tapi juga merendahkan. Sejak pertemuan pertama, Rini tahu bahwa Ibu Raka tidak menyukainya. Bukan karena sikapnya, tapi karena asal-usulnya. Rini hanya gadis desa yang bekerja di dapur catering. Meski demikian, Raka bersikeras ingin menikah dengan Rini. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia sudah dewasa dan tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Setelah banyak pertengkaran dan perdebatan, akhirnya Bu Mirna menyerah. Dengan satu syarat, Rini harus tinggal bersama mereka setelah menikah. Katanya, agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Rini menerima syarat itu meski hati kecilnya menolak. Ia pikir, mungkin jika ia tinggal bersama, ia bisa mencairkan hati Bu Mirna dan membuktikan bahwa ia adalah menantu yang baik. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di sebuah gedung kecil yang disewa Mas Johan sebagai hadiah. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun mahal, tapi Rini terlihat sangat cantik dengan senyum bahagianya. Di sampingnya, Raka menggenggam tangannya dengan penuh janji. Setelah menikah, Rini langsung pindah ke rumah mertua. Ia membawa sedikit barang, hanya koper berisi pakaian, peralatan pribadi, dan buku-buku kecil yang biasa ia baca di waktu senggang. Ia disambut dengan tatapan dingin dari Bu Mirna dan senyum manis adik iparnya, Vira, yang tampak ramah tapi terasa menusuk. Hari-hari awal pernikahan berjalan seperti yang ia duga. Rini membantu pekerjaan rumah dengan sepenuh hati. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan mengurus tanaman di halaman depan. Tapi semua yang ia lakukan seakan tak pernah cukup di mata Bu Mirna. Telat bangun, ya? Lihat jam, sudah 5:30, tegur Bu Mirna suatu pagi padahal Rini sudah di dapur sejak pukul 5. Makanan ini hambar. Kamu masak pakai lidah atau tidak? Hardiknya di siang hari, meski seluruh keluarga makan tanpa komentar. Raka tidak banyak bicara. Ia lebih sering menenangkan Rini dengan pelukan lembut di malam hari, berbisik bahwa ibunya hanya butuh waktu. Rini percaya, meski hatinya terus disakiti. Satu-satunya pelipur lara Rini hanyalah saat bekerja paruh waktu di dapur catering tempat dulu ia bekerja. Meski sudah menikah, Rini tetap diizinkan Raka untuk bekerja beberapa kali seminggu. Di sana, ia bisa tertawa bersama teman-temannya, merasa dihargai atas jerih payahnya. Namun pekerjaan itu pun akhirnya dipermasalahkan oleh Bu Mirna. Perempuan sudah menikah, kok masih kerja? Memangnya Raka tidak bisa nafkahi kamu? Ucapnya saat makan malam. Bukan begitu, Bu. Saya cuma bantu-bantu, sekalian mengisi waktu, jawab Rini pelan. Ngisi waktu? Kamu pikir ini rumah kosong yang bisa kamu tinggal sesuka hati? Rini menunduk, menahan air mata. Raka hanya diam. Mungkin terlalu takut, mungkin tidak tahu harus membela atau memihak siapa. Rini tidak tahu, dan ia mulai lelah menebak. Namun Rini bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia terus mencoba menyenangkan hati mertuanya. Ia masak menu kesukaan Bu Mirna. Ia bantu Vira menyusun skripsi. Ia merawat rumah hingga bersih tanpa celah. Tapi semua itu seperti menulis di atas air. Tidak ada yang membekas. Tidak ada yang dihargai. Suatu malam, saat semua tertidur, Rini duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak ingin menangis di depan siapapun. Tidak ingin terlihat lemah. Tapi hatinya tergores begitu dalam. Ia memandang wajah Raka yang tertidur di sampingnya. Wajah yang dulu penuh harapan, kini tampak asing. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini jalan yang ia pilih dengan benar? Ataukah ia sedang memulai kisah yang akan menghancurkannya perlahan? Tapi malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Rini tetap memilih untuk percaya bahwa besok akan lebih baik, bahwa cinta akan membimbingnya keluar dari luka ini. Ia tidak tahu bahwa semua baru saja dimulai. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi suara langkah kaki dan bentakan kecil sudah terdengar dari dapur. Rini sedang memarut kelapa saat suara Bu Mirna terdengar lantang dari ruang makan. Rini, gula habis. Kamu kemana saja?
bentaknya. Rini buru-buru menaruh parutan dan berlari kecil ke arah ibu mertuanya yang sedang berdiri dengan wajah kesal. Di atas meja, teko teh panas terlihat kosong. Maaf Bu, saya baru saja parut kelapa. Gula habisnya semalam, saya lupa bilang. Saya langsung beli ke warung, ya? Rini buru-buru mengganti sendal dan keluar rumah sebelum Bu Mirna kembali memarahinya. Langkah kakinya menyusuri gang kecil menuju warung Bu Dewi. Jalanan masih sepi. Embun masih belum hilang dari dedaunan, tapi di dadanya rasa lelah sudah menumpuk. Tidak hanya lelah fisik, tapi lelah batin yang setiap hari disayat perlahan. Sesampainya di rumah, Rini langsung menuangkan teh untuk Bu Mirna. Tapi sang mertua hanya melirik dengan wajah sinis. Kalau kamu mau terus kerja di tempat Johan itu, pastikan kamu nggak lupakan kewajiban kamu di rumah. Jangan mentang-mentang sudah nikah, jadi merasa bisa seenaknya, ucap Bu Mirna ketus sambil mengaduk teh. Rini menunduk. Iya Bu. Hidup Rini setelah menikah bukan seperti cerita indah di sinetron. Rumah tangganya jauh dari kata manis. Meski Raka masih bersikap baik, perhatian suaminya mulai terasa berkurang. Pekerjaan di kantor membuat Raka sering pulang larut malam. Dan ketika sampai rumah, ia hanya menyapa sebentar lalu langsung tidur. Suatu malam, Rini mencoba mengajak Raka bicara. Mas, aku mau tanya, kamu capek banget ya di kantor? Raka mengangguk lelah sambil membuka kancing bajunya. Iya, banyak proyek baru. Kepala jadi pusing sendiri. Rini duduk di sisi tempat tidur. Mas, ibu akhir-akhir ini suka marah-marah. Aku salah terus di matanya. Aku takut Mas jadi ikut kesal ke aku juga. Raka memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Sabarlah, Rin. Ibu memang begitu orangnya. Kamu tahu sendiri dari awal. Tapi Mas tahu kamu sudah berusaha. Tapi Mas kayaknya makin jauh. Aku. Rin, potong Raka cepat. Aku lelah. Bisa nggak kita bicara soal ini lain kali? Rini mengangguk pelan. Walau dalam hatinya ada bagian yang mulai retak. Malam itu ia tidur dengan punggung saling membelakangi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sangat sendiri dalam pernikahan yang ia perjuangkan. Hari-hari berikutnya, sikap Bu Mirna semakin keras. Rini mulai disuruh mengurus semua urusan rumah. Mulai dari memasak, menyetrika pakaian, mencuci, membersihkan kamar-kamar, hingga mengurus tanaman milik mertua. Sementara Vira, adik iparnya, hanya duduk di kamar, sibuk dengan ponsel dan skincare-nya. Suatu sore, saat Rini sedang menyapu halaman, Vira melintas sambil berkata pelan namun menyakitkan. Ibu selalu bilang kamu tuh cuma numpang hidup di sini. Nikah sama kakakku aja beruntung. Coba lihat kamu di cermin. Pantasnya kerja di ladang, bukan di rumah keluarga kota. Rini menghentikan sapu di tangannya. Ia menatap Vira yang berjalan menjauh dengan langkah ringan. Di dalam dadanya ada bara kecil yang mulai menyala. Tapi ia tahan. Ia tahu, jika ia melawan, maka ia akan terlihat buruk di mata siapapun. Ia tidak ingin Raka kecewa padanya. Tapi segala usaha Rini untuk diterima justru dibalas dengan fitnah dan hinaan. Ia bahkan mulai dituduh oleh Bu Mirna mengambil uang belanja yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah. Padahal, Rini justru menambahi dari hasil kerjanya sendiri agar makanan di rumah bisa lebih enak dan bergizi. Ini kemarin beli sayur sama ayam aja sampai 200.000? Kamu pikir saya ini bodoh? Hardik Bu Mirna sambil membanting struk belanja di meja. Itu karena harga ayam lagi naik, Bu. Saya tambahkan uang saya juga buat beli tahu dan tempe, biar bisa buat 3 kali makan. Jawab Rini pelan. Jangan alesan. Jangan mentang-mentang kamu kerja, kamu merasa bisa atur rumah ini. Seru Bu Mirna sambil menunjuk wajah Rini. Rini hanya diam. Di dalam hati, ia mulai bertanya, apakah ini harga dari cinta yang dulu ia perjuangkan mati-matian? Satu-satunya momen tenang yang Rini miliki adalah saat ia sedang bekerja di dapur catering. Di sana, ia bisa bernapas. Ia bisa merasa dirinya berguna. Tapi bahkan itu pun mulai dilarang oleh Bu Mirna. Kalau kamu lebih senang kerja daripada urus rumah tangga, keluar aja dari sini. Ancamnya suatu malam di depan Raka. Raka hanya menatap Rini, tak berkata apapun. Matanya seperti menilai, tapi tidak membela. Hati Rini seketika remuk. Bukan karena bentakan Bu Mirna,
Tapi karena diamnya Raka yang seperti pisau tumpul menancap pelan namun dalam. Tak berhenti di situ, Vira mulai menyebarkan kabar ke saudara-saudara mereka bahwa Rini sering meninggalkan rumah dan pulang malam karena bertemu pria lain. Padahal Rini selalu membawa pulang bukti kerja dari catering, nota pesanan, foto acara, bahkan kadang membawa makanan sisa untuk keluarga. Kalau kamu nggak macam-macam, kenapa harus bawa-bawa bukti? Itu artinya kamu sedang nutupin sesuatu, sindir Vira. Rini ingin menangis, ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah. Tapi ia tahu, semua yang ia lakukan hanya akan dianggap pembelaan. Dalam rumah itu, kejujuran dan kesetiaan tidak lebih penting daripada omongan seorang mertua yang bermulut dua dan adik ipar yang licik. Sampai suatu malam, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Rini menyusulnya dengan segelas teh hangat. "Mas, kamu kenapa?" tanya Rini lembut. Raka menatapnya lama. "Aku dengar dari ibu dan Vira. Katanya kamu selingkuh." Cangkir di tangan Rini hampir jatuh. Ia terdiam, tubuhnya membeku. "Apa Mas percaya?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi. Rin, banyak yang bilang kamu sering pergi keluar tanpa izin. Bahkan ada yang lihat kamu naik ojek langganan malam-malam." "Itu ojek langganan catering, Mas. Dia antar aku pulang kalau lembur. Aku selalu minta izin ibu." Suara Rini bergetar. "Tapi ibu bilang kamu nggak pernah izin." Suara Raka mulai meninggi. Rini memegang tangan Raka. Matanya penuh air mata. "Mas, aku nggak pernah macam-macam. Aku kerja buat bantu kebutuhan kita juga. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi aku nggak selingkuh." Tapi Raka melepaskan tangannya. Wajahnya dingin. "Aku butuh waktu. Aku mau sendiri dulu." Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar. Seperti sebelumnya, memeluk lutut sambil membisu. Tapi kali ini, rasa hancurnya lebih nyata. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada suara lembut yang menenangkan. Hanya dingin yang menyelimuti ruangan, dan jarak yang makin jauh di antara mereka. Keesokan harinya, Bu Mirna menyita semua pakaian Rini dan menyuruhnya tidur di ruang tengah dengan alasan, biar nggak mengganggu pikiran Raka. Vira menyeringai saat membawa bantal dan selimut ke sofa ruang tamu. "Enak banget ya jadi menantu? Baru beberapa bulan nikah, udah dipanggil pelakor." Rini memejamkan mata. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia tahu, rumah ini tidak pernah menerima kehadirannya. Tapi ia tidak menyangka bahwa orang yang ia cintai, orang yang ia korbankan segalanya untuknya, bisa berubah menjadi asing hanya karena satu kata dari ibunya. Hari-hari berikutnya, Rini tidak lagi mendapat ruang untuk bicara. Setiap langkahnya diawasi, setiap ucapan dinilai salah. Ia hanya bertahan, hari demi hari, dengan sisa harapan yang mulai pudar. Namun, di balik kepedihan yang tak pernah berhenti itu, Rini mulai merasakan satu hal yang tumbuh dalam diam, kekuatan. Kekuatan yang lahir dari luka. Kekuatan yang perlahan menggantikan ketakutan dan kepasrahan. Ia belum tahu kemana kekuatan itu akan membawanya. Tapi ia tahu, ia tidak akan hancur begitu saja. Langkah-langkah Rini menyusuri lorong rumah mertuanya terasa semakin berat dari hari ke hari. Ia sudah tak lagi memiliki kamar pribadi. Bahkan tempat untuk sekadar menaruh pakaian pun hanya berupa kardus kecil di pojok ruang tamu. Setiap kali ingin berganti pakaian, ia harus menunggu seluruh rumah lengang, lalu diam-diam mengganti bajunya di balik pintu kamar mandi yang berderit. Kehidupan rumah tangga yang dulunya ia impikan sebagai tempat untuk pulang, kini berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Setiap hari, ia merasa seperti hantu yang tak diinginkan dalam rumah yang seharusnya ia sebut sebagai rumahnya sendiri. Pagi-pagi buta, sebelum matahari muncul, ia sudah berada di dapur. Memasak nasi, menyiapkan lauk untuk 3 orang yang bahkan tak pernah mengucapkan terima kasih. Lalu menyapu dan mengepel seluruh rumah. Bu Mirna hanya duduk di ruang tengah, membaca koran atau menonton televisi sambil sesekali berteriak menyuruh Rini mempercepat pekerjaannya. "Kalau kamu lambat begini terus, sampai tua pun kamu nggak akan bisa jadi istri yang layak," ejak Bu Mirna suatu pagi ketika Rini baru selesai memasak dan hendak menyeduh kopi untuknya. Rini hanya menunduk, tak menjawab. Sudah berapa kali ia dihina, diremehkan, bahkan disudutkan atas hal-hal yang tak pernah ia lakukan?
Ia sudah tak bisa menghitung. Tapi pagi itu, hatinya kembali disayat tajam ketika tanpa sengaja ia mendengar percakapan Vira di telepon dengan nada sinis dan tertawa-tawa. Iyalah, kakak aku tuh terlalu baik nikahin si Rini. Lihat aja penampilannya, kayak babu. Masa cowok sekeren Kak Raka jatuhnya ke perempuan kampung yang gak tahu fashion sama sekali? Ya ampun. Rini berdiri di dekat pintu dapur, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tidak bodoh. Ia tahu sejak lama Vira tidak menyukainya. Tapi mendengar hinaan itu, dan mendengar nama suaminya disebut seolah ia bukan siapa-siapa, membuat dada Rini terasa sesak. Seolah seluruh harga dirinya diremukan dengan telapak kaki. Saat malam menjelang dan Raka pulang, Rini mencoba kembali membangun komunikasi. Ia menyuguhkan teh hangat, dan duduk pelan di sisi suaminya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Mas, tadi sore aku dengar Vira bicara soal aku sedih. Mas, ucap Rini pelan. Raka menghembuskan napas panjang, menatap ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Kamu terlalu sensitif, Rin. Vira itu memang anak muda. Ngomongnya suka asal. Nggak usah dimasukin ke hati. Tapi mas, aku merasa aku sendirian di rumah ini. Ibu juga makin hari makin benci sama aku. Aku udah coba lakuin semuanya. Masak, bersihin rumah, bantu belanja. Tapi tetap aja aku salah di mata ibu. Raka terdiam, lalu meneguk teh di tangannya. Aku juga bingung harus gimana. Ibu orangnya keras. Kamu juga tahu itu sejak awal. Kalau kamu nggak tahan, mungkin memang sebaiknya kamu berhenti kerja. Fokus di rumah aja, biar nggak ribet. Ucapan itu seperti tamparan. Rini hanya menatap suaminya dalam diam. Bukannya membela, Raka justru menuduh pekerjaannya sebagai masalah. Padahal pekerjaan itu satu-satunya yang membuat Rini masih waras, yang membuatnya merasa masih berharga. Mas, kerja itu bukan buat senang-senang. Aku kerja bukan cuma cari uang. Aku kerja supaya aku nggak gila tinggal di rumah ini. Suara Rini mulai bergetar, tapi tetap pelan. Kalau kamu merasa gila, ya mungkin emang ini bukan tempat kamu, kata Raka dingin. Rini menunduk. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Keesokan harinya, sebuah kejadian mengubah segalanya. Pagi itu, Bu Mirna menuduh Rini mencuri gelang emas miliknya. Gelang yang katanya ia simpan di laci kamar, tiba-tiba menghilang. Tanpa bukti, tanpa penyelidikan, tudingan langsung ditujukan pada Rini. Siapa lagi yang sering keluar masuk kamar saya? Selain kamu? Teriak Bu Mirna sambil menunjuk wajah Rini. Bu, saya nggak pernah masuk kamar ibu tanpa izin, jawab Rini dengan nada bergetar. Omong kosong. Kamu pikir saya bodoh? Sejak kamu datang, rumah ini jadi berantakan. Sekarang perhiasan saya pun hilang. Dasar perempuan licik. Rini menatap Raka yang hanya berdiri mematung di sudut ruangan, tak bergeming sedikit pun. Ia berharap suaminya membela. Ia berharap setidaknya ada sepatah kata bahwa istrinya bukan pencuri. Tapi tidak. Raka hanya diam. Membisu. Dengan mata basah, Rini berkata pelan, Mas, kamu percaya aku? Raka tidak menjawab. Hanya menunduk. Lalu berjalan pergi, meninggalkan ruang tengah tanpa sepatah kata pun. Hari itu, Rini dikurung secara tidak langsung. Ia tidak diizinkan keluar rumah. Bahkan ke warung pun tidak. Ponselnya dirampas oleh Vira, dengan alasan agar tidak menghubungi siapapun untuk menutupi kejahatannya. Sementara itu, kabar bahwa Rini mencuri perhiasan mulai tersebar di keluarga besar Raka melalui grup WhatsApp. Omongan demi omongan mulai datang dari luar. Rini pencuri, Rini bawa sial, Rini menantu tak tahu malu. Rini mendengar semua itu dari balik pintu kamar mandi saat diam-diam mendengar suara audio pesan dari grup keluarga. Ia menahan napas, menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Dunia terasa runtuh. Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini. Ibunya di kampung, tidak tahu apa-apa. Sahabat-sahabatnya di tempat kerja pun tidak tahu karena Rini takut mempermalukan nama baik Raka. Di malam ketiga setelah tuduhan itu, Raka akhirnya berkata sesuatu. Aku pikir kita butuh jarak. Ucapnya dingin saat Rini menyajikan makan malam. Jarak? Tanya Rini nyaris tidak percaya. Aku nggak bisa terus begini. Rin, kamu bikin suasana rumah makin berat. Mas,
Aku difitnah. Aku nggak pernah ambil gelang itu. Buktinya mana? Semua orang bilang kamu satu-satunya yang masuk kamar. Dan kamu sering keluar rumah. Siapa tahu kamu gadaikan di tempat lain. Rini menatap wajah suaminya. Mata yang dulu menatapnya penuh kasih, kini berubah menjadi mata penuh curiga. Aku mau kita pisah dulu, lanjut Raka. Rini nyaris jatuh. Jantungnya berdetak tak beraturan. Mas mau cerai? Belum tentu cerai. Tapi kita harus pisah dulu. Aku butuh waktu mikir. Pisah itu bukan jalan keluar, Mas. Kita bisa bicarakan. Sudah cukup, Rin, bentak Raka, menghentak meja hingga sendok dan garpu terlempar. Aku lelah. Aku malu dengan keluarga. Kamu bikin aku kehilangan muka. Saat itu, Rini tahu, rumah ini bukan miliknya lagi. Dan orang yang pernah ia sebut suami, telah berubah menjadi sosok asing yang hanya membawa luka. Malam itu, Rini dikemas keluar. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kalimat hati-hati di jalan. Hanya satu koper kecil, dan mata penuh kebencian dari Bu Mirna serta wajah dingin dari Raka. Ia pergi tanpa tempat tujuan. Ia tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, hidupnya tidak boleh berakhir di sini. Di balik segala hinaan, luka, dan kehancuran, Rini bersumpah dalam hati, ia tidak akan menyerah. Dan orang-orang yang menghancurkannya hari ini, akan melihat bagaimana dirinya bangkit bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk membuat mereka menyesal. Langit malam Jakarta terlihat muram, awan gelap menggantung berat seolah turut merasakan sesaknya hati seorang perempuan muda yang berdiri sendiri di pinggir jalan dengan koper kecil dan wajah kusam penuh luka. Tubuhnya lelah, mata bengkak akibat terlalu banyak menangis, dan kakinya terasa remuk karena berjalan tanpa arah sejak diusir dari rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat berlindung. Rini duduk di kursi taman sebuah kompleks kecil, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jalanan. Hanya suara kendaraan sesekali melintas yang membuatnya tetap tersadar bahwa dunia belum berakhir. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada sanak saudara di Jakarta, dan ia pun tidak ingin langsung pulang ke kampung halaman dengan kondisi seperti ini. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa ia telah diusir, dihina, dan dituduh mencuri oleh keluarga suaminya sendiri. Sambil menggigil menahan angin malam, pikirannya berkelana. Ia mengingat masa-masa awal pernikahannya dengan Raka. Saat mereka tertawa bersama di dapur kecil milik Catering, saat tangan mereka saling menggenggam erat di pelaminan sederhana, saat mata Raka menatapnya dengan cinta dan harapan. Semua itu kini seperti mimpi buruk yang telah berubah menjadi serpihan kaca yang menusuk setiap sudut hatinya. Dalam diam, Rini merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah dompet kecil lusuh berisi beberapa lembar uang yang tersisa. Jumlahnya tak seberapa, cukup mungkin untuk makan selama 2 atau 3 hari ke depan. Tapi untuk tinggal di mana? Ia tak tahu. Pikirannya mendadak teringat pada seorang teman lama di tempat kerja, Maya, perempuan yang dulu sering menolongnya di dapur Catering. Dengan tangan gemetar, ia mengetik nomor yang telah lama tidak dihubunginya. Halo? Suara Maya terdengar dari seberang. Maya, ini aku, Rini. Seketika suara di seberang berubah menjadi panik. Rin? Ya Allah, kamu kemana aja? Semua orang cari kamu. Mas Johan bingung banget kamu nggak datang-datang. Rini menarik napas, berusaha menahan tangis. Aku butuh tempat buat numpang tidur malam ini. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tanpa bertanya panjang, Maya langsung menjawab. Kamu di mana sekarang? Aku jemput. Tunggu aku. Ya. Tak lama kemudian, sebuah motor metik berhenti di depan taman kecil itu. Maya turun sambil memeluk Rini erat. Tubuhnya menggigil melihat kondisi sahabatnya itu. Ya Allah, Rin, kamu kenapa sampai kayak gini? Tanyanya lirih. Rini hanya menangis dalam pelukan Maya. Tangis yang ia tahan selama berhari-hari kini tumpah tak terbendung. Di kontrakan Maya yang kecil tapi hangat, Rini menceritakan semua. Tentang fitnah perhiasan yang hilang, tentang Vira yang menyebarkan kabar buruk, tentang Raka yang memilih diam dan melepaskannya begitu saja, hingga tentang dirinya yang diusir malam-malam tanpa uang sepeser pun. Maya terdiam lama setelah mendengarnya, kemudian menggenggam tangan Rini erat. Rin, kamu nggak sendiri. Aku di sini. Kita mulai lagi dari awal, bareng-bareng. Kamu perempuan kuat. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu.
Kata-kata Maya terasa seperti sulur hangat yang mengikat kembali sisa-sisa hati Rini yang hampir remuk. Malam itu, ia tidur untuk pertama kalinya setelah berhari-hari terjaga. Tidur dengan tenang meski di tempat sederhana. Karena akhirnya ia tahu bahwa masih ada orang yang benar-benar peduli padanya. Pagi harinya, Maya mengajak Rini kembali ke dapur catering tempat mereka dulu bekerja. Mas Johan, yang semula terlihat khawatir dan marah karena ketidakhadiran Rini selama beberapa hari, mendadak berubah menjadi penuh empati begitu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu bisa tinggal di mes karyawan. Sementara ini, kamu kerja seperti biasa. Aku nggak peduli kamu sudah cerai atau belum, kamu tetap bagian dari tim ini, ucap Mas Johan sambil menepuk pundak Rini. Dengan semangat baru, Rini mulai kembali bekerja. Ia menata hidupnya perlahan-lahan, menyibukkan diri dengan pesanan catering yang makin hari makin padat. Ia bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan bumbu, memotong sayuran, mengatur stok bahan, dan sesekali juga ikut mengantar pesanan ke pelanggan. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti bahwa ia tidak menyerah. Bahwa ia tidak akan membiarkan hidupnya dikendalikan oleh mereka yang telah menghancurkannya. Ia bekerja dengan hati, tak hanya sekadar mencari nafkah, tetapi juga membangun kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Satu persatu pelanggan mulai mengenal nama Rini. Mereka memuji rasa masakannya yang khas dan pelayanannya yang ramah. Bahkan beberapa klien korporat meminta Rini secara khusus untuk mengatur menu mereka. Reputasi catering tempat ia bekerja pun ikut naik karena kontribusinya. Tak hanya itu, Rini juga mulai mempelajari banyak hal baru. Ia belajar manajemen usaha, mencatat keuangan sederhana, bahkan mempelajari strategi pemasaran online dari Maya yang aktif di media sosial. Ia mulai berpikir untuk membuka sesuatu miliknya sendiri suatu hari nanti. Waktu berjalan cepat. Dalam 6 bulan, kehidupan Rini perlahan berubah. Ia kini menyewa kamar kecil sendiri di belakang warung kopi milik kenalan Maya, mengisi hari-harinya dengan bekerja, belajar, dan memperbaiki jiwanya yang dulu hancur. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi ia sudah tak lagi menangis saat mengingat masa lalu. Suatu sore, setelah mengantar pesanan catering ke sebuah kantor di kawasan elit, Rini berjalan pulang melewati sebuah pusat perbelanjaan mewah. Di sanalah, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sangat ia kenal, Raka. Tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang perempuan berpenampilan glamor, memakai gaun mahal, rambut terurai dengan lipstik mencolok. Mereka sedang berjalan bergandengan, tertawa-tawa masuk ke toko perhiasan. Rini bersembunyi di balik tiang toko, dadanya bergemuruh. Tapi bukan karena cemburu. Bukan karena masih menyimpan rindu. Tapi karena perasaan bahwa dirinya dulu dibuang seperti sampah, kini digantikan oleh seseorang yang tak lebih dari wajah cantik dan barang-barang mahal. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, melihat Raka tidak membuatnya lemas. Ia justru merasa kuat. Rini melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Ia tahu, kisahnya dengan Raka telah selesai. Dan ia tak akan menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia membuka buku catatannya yang sudah penuh dengan ide-ide bisnis. Ia menulis sebuah kalimat di halaman pertama dengan tinta merah tebal. Aku akan bangkit. Dan saat aku berdiri paling tinggi, mereka akan melihat ke atas dengan penuh penyesalan. Rini tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia sudah tidak lagi sendiri. Dan ia tidak lagi takut. Langit Jakarta pagi itu bersih. Mentari menyinari setiap sudut jalanan dengan sinarnya yang hangat. Di sebuah kamar kontrakan sederhana yang terletak di belakang warung kopi milik kenalan Maya, Rini membuka matanya pelan. Ia menatap langit-langit kamar yang mulai dihiasinya dengan papan-papan kecil berisi catatan harian dan impiannya. Hari itu adalah hari istimewa. Bukan karena tanggal merah atau perayaan besar, tapi karena hari itu, ia resmi membuka usaha miliknya sendiri. Setelah berbulan-bulan bekerja keras di catering Mas Johan, mengumpulkan sedikit demi sedikit dari penghasilannya, menyisihkan setiap rupiah tanpa banyak bicara, dan mempelajari strategi bisnis lewat internet serta bertanya pada banyak pelanggan setia, Rini akhirnya berani melangkah. Ia menyewa kios kecil di sudut gang ramai dekat kantor pemerintahan, sebuah lokasi strategis yang selalu dilalui pegawai dan mahasiswa. Warung makannya ia beri nama sederhana, Dapur Rini. Papan nama dari triplek dilukis tangan oleh Maya, yang kini menjadi sahabat sekaligus partner setianya. Meski tampak sederhana dari luar, warung kecil itu bersih, rapi, dan harum. Dari pagi hingga siang,
Dapur Rini menyajikan menu rumahan seperti ayam goreng kremes, sayur lodeh, tempe orek, sambal bawang, dan sop bening yang menjadi favorit banyak orang. Hari pertama buka, Rini merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia berdiri di belakang etalase kaca sambil tersenyum menyambut pelanggan pertama, seorang pegawai perempuan dengan seragam biru muda. "Ini tempat baru ya, Mbak?" tanya si pelanggan sambil memandang menu. "Iya, Bu. Baru buka hari ini," jawab Rini sopan. "Sambalnya sedap banget baunya. Saya coba nasi ayam goreng kremesnya, ya." Hari itu, tanpa diduga, warung Rini langsung ramai. Selain karena rasa masakannya yang khas, keramahan Rini membuat para pelanggan betah. Banyak dari mereka yang bukan hanya makan, tapi juga mengobrol panjang, memuji sambalnya, bahkan meminta nomor WhatsApp untuk pesan antar. Maya yang membantu di bagian belakang sesekali tersenyum melihat Rini melayani pelanggan satu persatu dengan sabar dan penuh perhatian. Ia tahu perjuangan sahabatnya itu. Ia tahu luka-luka yang masih mengendap di balik senyum Rini, tapi hari itu, ia melihat cahaya baru dalam diri perempuan itu. Cahaya yang tidak akan padam lagi hanya karena satu fitnah atau satu laki-laki. 2 minggu berlalu, dapur Rini mulai menjadi perbincangan di sekitar. Seorang food blogger lokal bernama Dimas tanpa sengaja mampir ke warungnya, mencicipi menu dan memotret suasana. Tanpa diminta, Dimas mengunggah pengalaman makannya di akun media sosial dengan caption, "Warung sederhana dengan cita rasa bintang 5. Sambalnya nagih. Ayam kremesnya juara. Kalau lewat Jalan Mawar, jangan lewatkan mampir ke dapur Rini. Worth every bite." Unggahan itu viral di kalangan pekerja kantoran dan mahasiswa sekitar. Sejak itu, pesanan meningkat tajam. Setiap pagi, antrean mengular. Banyak pelanggan yang bahkan datang dari luar kota karena penasaran dengan warung viral yang ramai dibicarakan di media sosial. Rini yang awalnya hanya dibantu Maya, kini mulai merekrut 2 karyawan tambahan. Ia mengatur keuangan dengan cermat, menyisihkan untuk kebutuhan operasional, gaji, dan mulai menyusun rencana untuk membuka cabang kedua. Namun di balik kesibukan yang memabukkan, Rini belum lupa pada masa lalunya. Ia tidak membenci Raka. Ia hanya menyimpan luka dalam diam. Tapi pada Bu Mirna dan Vira, hatinya masih menyimpan bara yang belum padam. Bukan karena dendam semata, tapi karena mereka telah menghancurkan harga dirinya dan membungkam suaranya dengan fitnah. Suatu malam, saat sedang membereskan dapur, Maya mendekatinya. "Rin, kamu beneran gak mau balas mereka?" tanya Maya hati-hati. Rini tersenyum, namun sorot matanya tajam. "Aku nggak akan balas dengan kata-kata atau amarah. Tapi aku akan pastikan, saat mereka melihatku lagi, mereka nggak akan percaya kalau perempuan yang dulu mereka buang adalah orang yang bisa berdiri di tempat ini." Maya mengangguk. Ia tahu, Rini bukan perempuan biasa. 3 bulan setelah pembukaan, dapur Rini membuka cabang kedua di daerah Pasar Minggu. Ia bekerja sama dengan seorang investor kecil yang tertarik setelah membaca ulasan dari Dimas. Prosesnya cepat dan lancar karena semua perencanaan Rini rapi dan matang. Dengan bantuan Maya yang mengatur bagian pemasaran, dan 2 staf baru untuk dapur, Rini mulai fokus mengembangkan konsep bisnis kuliner yang lebih luas. Ia ingin makanan rumahan naik kelas. Ia ingin orang-orang yang rindu masakan ibu mereka, bisa menemukannya kembali lewat masakannya. Suatu siang, saat sedang mengatur stok bahan di cabang baru, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. "Rini, ini Raka. Boleh kita ketemu? Aku minta waktu sebentar aja." Rini menatap layar ponsel itu lama. Jari-jarinya sempat ingin langsung menghapus. Tapi kemudian ia mengetik balasan pendek. "Besok jam 3 sore. Di tempat usahaku. Datang kalau berani." Keesokan harinya, tepat jam 3 sore, Raka datang. Ia berdiri kikuk di depan warung Rini yang kini sudah jauh berbeda dari Rini yang dulu ia tinggalkan. Warung itu penuh pelanggan, bersih, ber-AC, dan terdapat display digital dengan sistem pemesanan otomatis. Di dinding terpajang artikel media lokal yang meliput kisah inspiratif pemiliknya, dari dibuang jadi pengusaha sukses. Raka bahkan hampir tak mengenali Rini yang kini berdiri di hadapannya. Rini mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam dengan sepatu loafers rapi, wajahnya berseri namun penuh wibawa. Tidak ada sedikit pun bekas perempuan yang dulu ia usir malam-malam dengan hinaan. "Silakan duduk,"
Mas Raka, ucap Rini datar namun sopan. Raka menelan ludah. Rin, aku minta maaf. Untuk yang mana? Untuk membiarkan ibumu menuduhku mencuri? Untuk melemparku keluar seperti kucing liar? Atau untuk diam saat aku dipermalukan oleh adikmu? Jawab Rini pelan tapi tegas. Raka menunduk. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Sejak kamu pergi, hidupku kacau. Aku putus dari pacarku yang sekarang. Ibu kena masalah hukum karena sengketa tanah. Vira dipecat dari kantornya karena selingkuh sama bosnya sendiri. Aku baru sadar semua ini seperti karma. Rini menghela napas, menatap keluar jendela. Aku pernah berharap kamu akan membelaku waktu itu, Mas. Tapi kamu diam. Dan itu lebih menyakitkan dari semua fitnah yang mereka lemparkan padaku. Rin, aku nggak bisa tidur selama berbulan-bulan. Aku kehilangan semuanya. Dan aku tahu, aku kehilanganmu karena aku pengecut. Rini menatap Raka dalam-dalam. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak melupakan. Jangan datang ke sini lagi dengan wajah kasihan. Aku berdiri di sini bukan untuk disanjung. Tapi karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Raka terdiam. Tidak ada kata yang bisa menembus dinding baru yang kini berdiri antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar sadar, ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Rini mendengar kabar bahwa Bu Mirna menjual rumahnya karena terlilit utang. Sengketa tanah keluarga yang ditutup-tutupi selama bertahun-tahun akhirnya menyeret mereka ke pengadilan. Rumah disita, kendaraan dijual, dan mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vira? Ia tak lagi aktif di media sosial, dan banyak teman-temannya mulai menjauh setelah skandal perselingkuhan di kantornya tersebar. Mereka yang dulu memanggil Rini, menantu kampung, kini hidup terseok-seok, menjadi bayangan dari kesombongan mereka sendiri. Dan Rini? Ia masih melayani pelanggan di warungnya dengan senyum hangat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, bahwa hidup telah membalas semuanya dengan caranya sendiri. Dan ia belum selesai. Hujan turun dengan derasnya membasahi jalanan ibu kota. Tapi di dalam warung dapur Rini, suasana hangat terasa menggantung di udara. Aroma ayam bumbu rujak yang tengah dimasak menggoda indera siapapun yang lewat, dan tawa para pelanggan yang tengah menikmati makan siang membuat warung kecil itu terasa seperti rumah yang penuh kasih. Rini berdiri di belakang meja kasir dengan senyum ramah. Wajahnya lebih segar, tubuhnya lebih tegap, dan sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Baju kerjanya rapi, rambutnya ditata sederhana namun elegan, dan kini ia tak lagi sekadar perempuan yang dipandang sebelah mata oleh siapapun. Ia adalah pemilik 2 cabang usaha makanan rumahan yang sudah mulai dikenal luas. Namanya sering disebut di komunitas bisnis UMKM Jakarta. Undangan seminar dan pelatihan sering datang ke emailnya. Tapi ia tak silau oleh semua itu. Ia hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa perempuan tak pernah benar-benar kalah jika ia berdiri atas kakinya sendiri. Sore itu, saat warung mulai sepi, Maya datang menghampiri sambil membawa sebuah berkas dari meja belakang. Rin, ini laporan penjualan minggu ini. Ada kenaikan 15% dari minggu lalu. Dan, kamu lihat ini, ucap Maya sambil menyerahkan ponsel. Di layar terlihat pesan masuk dari sebuah perusahaan catering korporat besar yang hendak bekerja sama dengan dapur Rini untuk suplai makanan harian ke 5 kantor cabang mereka di Jakarta. Rini membaca pesan itu dengan mata berbinar. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Aku masih belum percaya ini semua nyata. Maya. Dulu aku tidur di ruang tamu rumah mertua karena dihina dan diusir. Sekarang lihat kita. Maya memeluk sahabatnya erat. Kamu pantas dapat semua ini, Rin. Kamu sudah melewati badai yang besar. Sekarang giliranmu berdiri di atas langit. Tapi kehidupan tidak pernah benar-benar sunyi dari badai. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian di luar dugaan kembali terjadi. Pagi itu, saat Rini tiba di warungnya, ia melihat seorang wanita parubaya duduk di depan pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan bajunya lusuh serta basah karena hujan semalam. Di sisinya ada sebuah koper butut dan plastik berisi pakaian yang tampak sangat kotor. Rini tertegun. Jantungnya berdetak pelan namun kencang. Tubuhnya kaku di tempat. Wanita itu adalah Bu Mirna. Wanita yang pernah menuduhnya mencuri.
Wanita yang pernah menyeret namanya ke jurang kehinaan. Wanita yang telah mengusirnya tanpa ampun dan membuatnya tak memiliki harga diri di depan suaminya sendiri. Bu Mirna mendongak perlahan, menatap Rini dengan mata sembab. Wajahnya sudah tak terlihat angkuh seperti dulu. Yang tersisa hanyalah seorang ibu tua yang kehilangan segalanya. Rini, suaranya serak. Ibu nggak punya tempat lagi. Rini berdiri membatu. Dalam hatinya berperang hebat antara masa lalu yang teramat pahit dan kemanusiaan yang masih tersisa dalam dirinya. Ibu minta maaf. Semua ini salah ibu. Kamu benar, kamu nggak pernah ambil gelang itu. Vira, yang ambil. Dia sendiri yang ngaku waktu kami ribut soal utang kemarin. Rini menatapnya dalam. Kenapa ibu kesini? Ibu sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Rumah sudah dijual. Vira pergi entah kemana. Raka juga pergi keluar kota. Ninggalin ibu. Ibu cuma butuh tempat berteduh. Sehari saja. Tangis Bu Mirna pecah. Ia bersimpuh di depan warung dapur ini, di hadapan perempuan yang dulu ia hina, ia usir, ia fitnah tanpa ampun. Orang-orang mulai melirik. Beberapa pelanggan menghentikan aktivitasnya, melihat pemandangan yang tak mereka sangka. Maya yang sejak tadi berdiri di belakang Rini berjalan pelan ke sisinya. "Kamu mau aku bantu?" bisiknya. Rini tak menjawab. Ia hanya menatap perempuan renta itu dengan dada berdegup tak karuan. Seandainya waktu bisa diputar, Rini ingin kembali ke masa lalu dan menggenggam dirinya yang dulu. Perempuan yang menangis di balik pintu kamar mandi karena dituduh maling. "Ibu lapar. Ibu cuma mau makan." Rini menoleh ke Maya. "Bawa dia ke dapur belakang. Bersihkan. Kasih dia makanan. Tapi jangan sampai mengganggu karyawan lain." Maya mengangguk pelan dan langsung memanggil 2 pegawai untuk membantu Bu Mirna berdiri dan membawanya ke ruang belakang. Sore harinya, Rini masuk ke dapur. Bu Mirna sudah berganti baju, mengenakan kaos bersih pinjaman dan duduk dengan tenang sambil menghabiskan semangkuk sop ayam. Wajahnya lebih damai, tapi sorot matanya masih menyimpan rasa malu yang teramat dalam. "Ibu akan pergi besok pagi," kata Rini pelan. "Saya bantu cari tempat penampungan sementara. Setelah itu, ibu harus jalan sendiri." Bu Mirna menunduk. "Ibu nggak pantas dapat semua ini. Tapi terima kasih, Rin. Kamu lebih manusia dari ibu." Rini berdiri tegak, lalu membalas pelan, "Saya hanya balas semua dengan cara yang dulu ibu kira saya nggak akan bisa lakukan." Keesokan harinya, Maya membantu mengantar Bu Mirna ke sebuah panti sosial milik yayasan. Tempat itu cukup layak dan aman. Sebelum pergi, Bu Mirna sempat menggenggam tangan Rini untuk terakhir kalinya. "Doa ibu, semoga kamu bahagia selamanya, Nak." Rini tidak membalas ucapan itu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan masuk ke warungnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang kondisi Raka juga sampai ke telinga Rini. Ia kehilangan pekerjaan karena proyeknya gagal total. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut karena terlibat skandal penggelapan dana. Raka kini tinggal di kos kecil di pinggiran Jakarta, bekerja serabutan sebagai freelance untuk sekadar memenuhi kebutuhan hariannya. Ia mencoba menghubungi Rini beberapa kali, tapi Rini tidak pernah membalas. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Kini, seluruh fokusnya adalah masa depan. Bulan demi bulan berlalu, dapur Rini bukan lagi warung sederhana. Ia mengubah warung itu menjadi sebuah gerai makanan sehat rumahan yang memiliki sistem online order, pengantaran cepat, dan menu yang terus berkembang. Ia mulai menjalin kerjasama dengan aplikasi transportasi daring dan menjangkau lebih luas lagi. Rini diundang ke berbagai seminar kewirausahaan. Ia diminta berbicara di hadapan ratusan perempuan muda tentang perjuangan, luka, dan harapan. Ia tak pernah menyembunyikan masa lalunya. Justru ia menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus melangkah lebih jauh. Di setiap seminar, ia hanya menyampaikan satu pesan. "Kalau kalian pernah dihancurkan, jangan hancur selamanya. Jadikan itu fondasi untuk bangkit. Dan saat kalian berdiri lagi, jangan balas dengan kebencian. Balas dengan bukti bahwa kalian lebih kuat dari rasa sakit." Rini tidak lagi perempuan yang dituduh mencuri. Ia adalah sosok yang telah membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan keberanian tidak pernah sia-sia. Dan luka yang dulu membuatnya hancur,
kini menjadikannya cahaya bagi banyak orang. Rini berdiri di depan kaca besar di dalam ruang tamu apartemennya. Malam telah menurunkan tabirnya di langit Jakarta, tapi kota itu tak pernah benar-benar tidur. Cahaya lampu gedung menjulang seperti bintang-bintang yang berhamburan di bumi. Apartemen itu bukanlah milik warisan atau hibah dari siapa-siapa. Itu adalah hasil dari perjuangannya sendiri. Hasil dari luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Di tangannya, segelas teh hangat mengepul pelan, sementara pikirannya melayang pada masa-masa awal saat ia hanya memiliki sebuah kamar kecil di belakang warung kopi. Kini, ia tak hanya memiliki 2 cabang dapur Rini yang berkembang pesat, tetapi juga sebuah platform digital catering rumahan yang mulai diminati di luar kota. Usahanya telah naik tingkat, dari sekadar warung kaki lima menjadi bisnis kuliner skala menengah yang ditata profesional. Tapi malam itu, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Vira, adik ipar yang dulu menyebarkan fitnah dan menjadikannya bahan ejekan keluarga. Sejak kejadian gelang emas palsu yang dituduhkan padanya dan pengakuan Bu Mirna, Vira menghilang seperti ditelan bumi. Namun 2 hari lalu, Maya mendapat kabar dari seorang teman lama bahwa Vira terlihat bekerja di sebuah salon murah di kawasan belakang stasiun. Rini tidak merasa perlu mengejarnya, tapi hatinya tak bisa tenang. Keesokan harinya, dengan mengenakan kemeja putih dan celana jeans hitam yang rapi, ia memutuskan datang ke tempat yang disebut Maya. Salon itu kecil dan tampak tak terurus. Beberapa kursi plastik ditata sembarangan, dan cat dinding mulai mengelupas. Di pojok ruangan, seorang perempuan dengan pakaian lusuh tengah menyisir rambut pelanggan tanpa semangat. Rini berdiri di ambang pintu. Perempuan itu mendongak. Tatapan mereka bertemu. Wajah Vira menegang. Tubuhnya kaku seperti batu. Tangannya gemetar saat menyentuh sisir. Rini, bisiknya nyaris tak terdengar. Rini berjalan masuk pelan. Hai, Vira. Pelanggan yang tengah disisir memandang heran, tapi Vira buru-buru meminta izin dan membawa Rini ke ruangan kecil di belakang. Kenapa kamu kesini? Tanya Vira dengan nada lemah. Aku cuma ingin lihat kamu, jawab Rini tenang. Dulu kamu selalu menatapku dari atas. Sekarang kita sama-sama berdiri di tanah. Vira duduk di bangku kecil. Menunduk, wajahnya pucat dan penuh lingkaran hitam di mata. Aku nggak ada muka buat ketemu kamu, ucapnya parau. Semua yang terjadi padaku aku tahu. Aku pantas dapatkan. Aku fitnah kamu. Aku ikut-ikutan ibu. Aku ngebakar namamu kemana-mana. Dan ternyata, aku cuma menyakiti orang yang gak pernah salah. Rini tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap adik mantan suaminya itu dalam diam. Aku kehilangan segalanya. Rin. Aku kehilangan pekerjaan. Aku dipecat karena masalah pribadi. Teman-temanku menjauh. Aku tidur di kontrakan kecil, makan dari upah menyisir rambut. Kadang aku mandi pakai air galon karena pam diputus. Aku capek. Rini menghela napas panjang. Aku pernah tidur di taman, Vir. Pernah jalan tanpa arah dengan koper kecil. Pernah makan cuma 2 kali sehari karena takut uangku habis. Tapi aku nggak menyerah. Kamu tahu kenapa? Karena aku tahu siapa diriku. Vira terisak. Aku nggak minta maaf karena ingin sesuatu. Aku cuma nggak mau mati dalam keadaan aku masih dibenci sama orang yang pernah aku hancurin. Katanya lirih. Rini menatap Vira lama. Ia bisa saja meninggalkan tempat itu, membiarkan Vira hidup dengan rasa bersalahnya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak membiarkan ia berpaling begitu saja. Kamu pernah bilang aku kampungan, gak pantas jadi istri kakakmu. Tapi hari ini aku datang bukan untuk balas dendam. Aku datang untuk memberi kesempatan kamu bangkit. Kalau kamu benar-benar mau berubah, aku punya 1 tempat kosong di cabang baru usahaku. Posisi bagian produksi, bukan bagian depan. Vira menatapnya dengan syok. Kamu serius? Aku nggak benci kamu, Vir. Aku cuma benci apa yang kamu lakukan padaku. Dan kalau kamu benar-benar ingin memperbaikinya, tunjukkan lewat kerja keras. Vira menangis. Tak percaya. Perempuan yang dulu ia hina tanpa ampun kini justru datang menawarkan pertolongan. Syaratnya 1, lanjut Rini. Kamu nggak akan dapat perlakuan khusus. Kamu kerja seperti orang lain. Kamu telat. Kamu ditegur. Kamu nggak disiplin, kamu dikeluarkan.
Aku nggak akan pakai belas kasihan sebagai dasar kerja. Vira mengangguk cepat. Aku mau. Aku akan buktikan. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. 3 minggu kemudian, Vira mulai bekerja di dapur produksi cabang ketiga dapur Rini yang terletak di daerah Cibubur. Ia mengenakan seragam sama seperti karyawan lain, mencuci bahan mentah, membersihkan dapur, menyiapkan bumbu, dan membantu packing. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah adik dari mantan suami Rini. Di sana, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya staf produksi biasa. Maya sempat protes saat tahu Vira bekerja di dapur mereka. Tapi Rini menjelaskan semuanya dengan tenang. Kalau aku bisa memaafkan yang menghancurkanku, artinya aku sudah selesai dengan masa laluku. Dan aku sudah lebih tinggi dari mereka. Aku nggak kasih dia keistimewaan. Tapi aku kasih dia pelajaran yang lebih berharga. Harapan. Maya terdiam. Ia tahu Rini berbeda. Ia bukan hanya kuat, tapi juga berani menundukkan egonya demi keadilan yang lebih besar. 1 bulan kemudian, dapur Rini mendapat penghargaan dari pemerintah kota sebagai usaha mandiri perempuan terbaik. Dalam acara yang dihadiri para pejabat dan tokoh masyarakat, Rini berdiri di atas panggung dengan mengenakan kebaya modern berwarna putih gading. Rambutnya ditata rapi, wajahnya bersinar bukan karena make-up, tetapi karena kepercayaan diri yang terpancar dari dalam. Di hadapan ratusan pasang mata, ia mengucapkan pidatonya. Saya pernah kehilangan harga diri, tempat tinggal, bahkan nama baik. Saya pernah difitnah, diusir, dan dianggap tak berharga. Tapi saya memilih berdiri, bukan membalas. Saya memilih membangun, bukan menghancurkan. Dan saya memilih memaafkan, bukan memenjarakan diri dalam dendam. Perempuan tidak lemah. Yang lemah adalah mereka yang menganggap perempuan hanya pantas untuk disuruh dan ditindas. Hari ini, saya buktikan, saya menang. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya tak lagi dikuasai oleh luka. Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Di antara kerumunan, Maya menangis. Dan Vira, yang diam-diam datang mengenakan baju hitam polos di bangku belakang, menatap kakak iparnya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perempuan yang kini berdiri di atas panggung bukan lagi sekadar mantan istri kakaknya. Ia adalah simbol kekuatan, harapan, dan keadilan yang datang tanpa perlu berteriak. Dan ia bersumpah dalam hati, ia akan menebus semuanya. Sedikit demi sedikit. Dengan kerja keras, dan dengan mengikuti jejak perempuan hebat itu, kakak iparnya sendiri. Rini. Mentari pagi menyapa kota dengan kelembutan. Udara Jakarta yang biasanya sumpek, hari itu terasa sedikit lebih bersahabat. Di dapur produksi cabang ketiga milik Rini, aktivitas sudah berlangsung sejak pukul 5 pagi. Para karyawan bekerja dengan ritme teratur. Irama potongan sayur dan bunyi spatula menjadi musik pengantar semangat. Di tengah dapur yang luas dan bersih itu, tampak seorang wanita mengenakan celemek biru dongker. Tangannya cekatan mengaduk wajan besar berisi tumisan sayur. Wajahnya berkeringat. Namun senyumnya tak pernah pudar. Wanita itu adalah Vira. Tak seorang pun dari karyawan baru mengenalnya sebagai adik ipar pemilik usaha. Mereka hanya tahu dia sebagai pegawai baru yang rajin, pendiam, dan sopan. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika harus mencuci peralatan berat atau membersihkan saluran air yang mampet. Vira tahu, satu-satunya cara menebus semua kesalahannya kepada Rini bukanlah dengan permintaan maaf atau air mata, tetapi dengan perubahan. Dan Rini, dari jauh, melihat semua itu dengan mata hati yang tenang. Ia tidak membalas Vira dengan hukuman. Ia tidak membuangnya seperti dulu ia dibuang. Sebaliknya, ia memberinya sesuatu yang lebih berat dari balasan, kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara itu, nama dapur Rini semakin harum. Media nasional mulai meliput kisahnya. Ia diundang ke salah satu program televisi pagi bertema, Perempuan Bangkit dari Luka. Dalam acara itu, Rini duduk di sofa bersama pembawa acara kondang yang bertanya tentang masa lalunya, proses jatuh bangunnya, dan apa yang membuatnya bisa bangkit sedemikian kuat. Apakah Ibu Rini masih menyimpan dendam terhadap orang-orang yang dulu menyakiti Anda? Tanya sang pembawa acara. Rini tersenyum. Tidak. Saya tidak dendam. Tapi saya tidak melupakan. Saya memilih untuk membalas mereka dengan keberhasilan. Dengan membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri.
Dan ketika mereka datang dalam keadaan hancur, saya tidak membuang mereka, karena saya tahu rasanya dibuang. Saya bantu, tapi bukan untuk mereka. Saya bantu karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Kata-kata itu menjadi viral. Cuplikan videonya tersebar luas di media sosial. Banyak netizen yang terinspirasi dan menjadikan Rini sebagai panutan. Akun media sosial Dapur Rini dibanjiri komentar positif. Pesanan meningkat 2 kali lipat. Bahkan ada investor asing yang tertarik untuk membawa merek Dapur Rini ke luar negeri. Namun di tengah badai keberhasilan itu, ada kabar lain yang datang, kabar yang membuat dada Rini sesak. Suatu malam, ketika ia sedang menyusun laporan keuangan bersama Maya, sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal masuk. "Rini, ini aku, Raka." Rini diam. Jantungnya berdegup perlahan tapi tajam. "Aku minta maaf udah ganggu malam-malam. Tapi aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aku butuh bantuan." "Masih ada keluarga?" tanya Rini datar. "Ibu di panti." "Vira? Ya kamu tahu dia di tempatmu sekarang. Aku sekarang tinggal di emperan toko. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan motor, kontrakan pun nggak bisa kubayar. Aku tidur di jalan, Rin. Aku malu ngomong gini. Tapi aku benar-benar nggak tahu lagi harus bagaimana." Rini tidak menjawab. Hatinya berkecamuk. Dulu, saat ia menangis dan meminta pengertian, Raka memilih diam. Saat ia ditendang keluar dengan hinaan, Raka memalingkan muka. Dan kini, saat Raka hancur, ia datang mengemis bantuan. "Aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma minta sedikit makanan atau tempat berteduh. Sementara aja. Aku cuma ingin hidup." Rini menarik napas dalam. "Besok pagi, datang ke cabang utama. Temui manajer. Aku akan suruh dia siapkan 1 set pakaian bersih dan makan untuk kamu. Tapi hanya itu. Tidak lebih." Aku ngerti. "Terima kasih, Rin. Aku benar-benar minta maaf." "Maafmu terlambat. Tapi rasa kasihan tidak. Aku masih manusia." Keesokan harinya, seorang pria berwajah kusam dan rambut acak-acakan datang ke cabang utama. Tubuhnya kurus, bajunya robek, dan sepatu sebelahnya hilang. Tak ada yang mengenalinya. Manajer cabang hanya mendapat perintah dari Rini untuk memberikan 1 paket pakaian bersih dan makanan lengkap, serta sedikit uang tunai untuk ongkos ke tempat penampungan terdekat. Pria itu menangis saat menerima semuanya. Ia duduk di bangku pojok, membuka kotak nasi, dan menyuapkan ke mulut dengan gemetar. Namanya Raka. Mantan suami Rini. Ia kini tak lebih dari bayangan dirinya sendiri. Sisa-sisa kesombongan telah luruh oleh nasib. Dan yang tersisa hanya penyesalan, yang datang paling akhir. Beberapa karyawan melihatnya dengan iba, namun tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Rini sudah berpesan agar tidak mengungkit masa lalu siapapun yang datang meminta tolong. Karena baginya, setiap manusia yang jatuh berhak mendapat bantuan. Tapi tidak semua pantas mendapat tempat di hatinya lagi. Malam itu, Rini berdiri di balkon apartemennya. Udara sejuk membelai wajahnya. Di tangannya, sebuah jurnal kecil yang selalu ia tulis setiap kali hatinya penuh. Ia membuka halaman baru dan menulis. "Hari ini aku melihat 2 orang yang dulu menghancurkanku kini berada di bawah. Tapi aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa selesai. Aku sudah membuktikan bahwa luka tidak membuatku lemah. Aku berdiri lebih tinggi bukan karena aku menginjak mereka, tapi karena aku mendaki. Sendiri." Dalam diam, Maya masuk membawakan teh hangat. Ia duduk di kursi sebelah Rini, menatap langit. "Aku pikir kamu bakal puas lihat Raka kayak gitu," katanya pelan. "Aku nggak cari kepuasan," jawab Rini sambil menyesap tehnya. "Aku cari kedamaian, dan aku sudah menemukannya." Maya menoleh. "Lalu setelah ini, apa kamu akan berhenti?" Rini tersenyum. "Tidak, aku baru mulai. Aku ingin buka pelatihan gratis untuk ibu-ibu korban KDRT dan perceraian. Aku ingin mereka tahu kalau bisa bangkit, maka bangkitlah. Jangan menunggu diselamatkan. Jadilah penyelamat bagi dirimu sendiri." Mata Maya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan sahabatnya itu. "Aku bangga sama kamu, Rin."
Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma wanita yang dulu dibuang, tapi sekarang belajar berdiri. Dan di malam itu, di bawah langit Jakarta yang tenang, dua perempuan duduk di balkon dengan hati penuh cita-cita. Yang satu pernah dipukul jatuh oleh kenyataan, tapi kini berdiri sebagai simbol kekuatan. Yang satu pernah jadi penonton penderitaan, kini menjadi saksi kebangkitan. Dan perjuangan mereka belum berakhir. Tapi mereka tahu, arah yang mereka tuju kini bukan lagi gelap. Karena di setiap langkah, ada cahaya dari dalam diri yang tak bisa padam oleh siapapun, bahkan oleh masa lalu paling kelam sekalipun. Langit siang mendung, namun tidak menyurutkan langkah kaki para peserta pelatihan kewirausahaan yang berkumpul di sebuah aula sederhana milik Yayasan Nirlaba, Harapan Baru. Aula itu disulap menjadi tempat pelatihan memasak, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan kewirausahaan khusus untuk para ibu tunggal dan perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Di tengah ruangan, berdiri seorang perempuan berwajah teduh namun penuh harisma. Suaranya lembut tapi tegas. Setiap kata yang ia ucapkan mampu membuat ruangan hening mendengarkan. Ia mengenakan kemeja krem dan celana kain gelap, rambutnya diikat rapi ke belakang. Di dada kirinya tersemat pin kecil bertuliskan, Rini, pendiri Dapur Rinik Mentor Harapan Baru. Hari itu adalah hari pertama program pelatihan yang ia impikan sejak lama, Bangkit Bersama. Sebuah gerakan yang ia mulai bersama Maya dan beberapa relawan, untuk membantu perempuan yang pernah mengalami hal yang sama dengannya. Rini berjalan di antara para peserta. Ia berhenti di hadapan seorang wanita muda yang tengah meracik bumbu sambal. "Kamu suka masak, Bak?" tanya Rini lembut. Wanita itu mengangguk pelan, malu-malu. "Dulu saya buka warung kecil, Bu. Tapi sejak suami kabur bawa uang semua, saya berhenti. Malu sama tetangga." Rini tersenyum, lalu menepuk bahunya pelan. "Jangan malu karena ditinggal. Malulah kalau kita menyerah. Kamu di sini bukan karena kamu kalah. Kamu di sini karena kamu ingin bangkit. Dan itu sudah jadi kemenangan pertama." Wanita itu berkaca-kaca. Ia menunduk dalam, menggigit bibir untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Selama hampir 2 jam, Rini membimbing para peserta untuk menyusun menu sederhana, menghitung modal, dan memperkenalkan konsep manajemen dapur rumahan. Ia membagikan pengalaman pribadinya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa menjadi bahan bakar kebangkitan. Setelah sesi selesai, beberapa peserta mendatanginya untuk meminta tanda tangan dan berfoto. Bukan karena ia seorang selebriti, tapi karena ia telah menjadi simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari kehancuran. Di luar aula, Maya menunggu sambil memegang map proposal kerjasama dengan instansi pemerintah. "Rin, kantor dinas koperasi setuju untuk kerjasama pelatihan di 3 kota lain," ucap Maya antusias. Rini tersenyum. "Alhamdulillah. Ini langkah awal. Aku ingin kita punya jaringan pelatihan nasional. Jangan cuma di Jakarta. Di kota-kota kecil pun banyak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh sistem patriarki dan tekanan keluarga." Maya mengangguk. "Tapi, kamu nggak capek?" Rini menatap langit yang mendung. "Aku capek. Tapi aku lebih capek kalau melihat perempuan lain jatuh dan nggak punya tempat bangkit." Di hari yang sama, saat ia kembali ke kantor pusat dapur Rini mendapat kabar dari manajer dapur bahwa Vira meminta bicara 4 mata dengannya. Rini memanggil Vira ke ruangannya. Perempuan itu datang dengan raut wajah tegang dan mata sembab. "Ada apa, Vir?" Vira menunduk, menggenggam ujung bajunya sendiri. "Aku mau pamit, Kak." "Kenapa?" "Sudah cukup. Aku sudah bekerja di sini hampir 6 bulan. Aku sudah dapat tabungan. Ada kenalan yang mau ngajak buka usaha kecil-kecilan di kampung. Aku mau pulang dan memulai dari awal." Rini menatapnya lama. "Kamu yakin?" Vira mengangguk. "Selama di sini, aku belajar banyak. Tentang hidup, tentang kerja keras, tentang tanggung jawab. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa harga diri perempuan bukan ditentukan dari seberapa tinggi orang memuji, tapi seberapa kuat dia bangkit setelah dihancurkan." Rini bangkit dari kursinya, lalu memeluk Vira pelan. "Aku bangga sama kamu," bisiknya. "Jaga dirimu. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Vira menangis dalam pelukan itu. Pelukan yang dulu tak pernah ia hargai, kini menjadi pelukan terakhir sebelum ia menjemput hidup barunya.
Beberapa hari kemudian, Vira benar-benar pergi. Ia pulang ke kampung halaman dan membuka warung makan kecil dengan konsep menu rumahan. Ia tidak membawa nama besar siapa-siapa. Tapi ia membawa satu hal penting. Rasa malu yang telah ia ubah menjadi motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sementara itu, hidup Raka makin tenggelam. Meski Rini pernah memberikan bantuan makanan dan pakaian, Raka tak pernah berusaha sungguh-sungguh untuk bangkit. Ia lebih banyak mengeluh, menyalahkan keadaan, dan berharap keajaiban datang. Dalam waktu singkat, uang pemberian Rini habis. Ia kembali hidup di jalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada yang bisa menolong orang yang tidak ingin menolong dirinya sendiri. Suatu malam, saat Rini sedang mengawasi laporan pengembangan cabang kelima yang sedang dibangun, Maya masuk membawa satu bundel koran. "Rin, kamu harus lihat ini." Rini membuka halaman yang ditunjuk. Di sana, terpampang berita, pengemis viral di Instagram ternyata mantan eksekutif. Dalam foto, terlihat seorang pria yang tidur di trotoar dengan kondisi menyedihkan. Wajahnya tak asing. "Raka?" bisik Rini. Koran itu menceritakan kisah seorang pengemis di salah satu sudut Jakarta yang dulu ternyata pernah menjabat sebagai manajer proyek di perusahaan swasta. Beberapa netizen mengenalinya, dan berita itu menyebar luas. Rini terdiam lama. Ia tidak merasa senang. Tidak juga sedih. Ia hanya merasa sudah jauh. "Apa kamu mau bantu dia lagi?" tanya Maya hati-hati. Rini menggeleng. Tidak. Dia sudah diberi kesempatan. Tapi dia tidak pernah benar-benar mau berubah. "Aku sudah selesai dengan masa lalu." Malam itu, Rini berdiri di depan jendela lantai 8, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya tenang. Dulu ia datang ke kota ini dengan kepala tertunduk. Kini ia berdiri dengan kepala tegak, bukan karena dendamnya yang tuntas, tapi karena misinya yang jauh lebih besar, mengubah luka menjadi jembatan bagi perempuan lain untuk bangkit. Teleponnya berdering. Sebuah undangan dari kementerian datang untuk meminta Rini menjadi pembicara utama di Forum Nasional Pemberdayaan Perempuan. Ia diminta hadir bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai inspirasi yang hidup, bukti bahwa perempuan yang disakiti bisa menjadi penolong bagi perempuan lain. Dan saat malam itu berakhir, Rini tahu, cerita hidupnya belum selesai. Masih banyak yang harus ia lakukan. Tapi satu hal pasti, kini ia berdiri, bukan sebagai korban melainkan sebagai pemenang. Hari itu gedung pertemuan di pusat Jakarta tampak megah. Balon warna emas dan putih tergantung di sudut-sudut ruangan. Panggung utama dihias elegan dengan backdrop bertuliskan, "Anugerah Perempuan Mandiri Indonesia 2025. Deretan kursi dipenuhi tamu undangan dari kalangan pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat, dan para finalis yang mewakili perjuangan perempuan dari seluruh Indonesia. Rini duduk di barisan depan, mengenakan setelan modern berwarna pastel. Hijabnya senada dengan busana, riasannya ringan namun anggun. Di dadanya, tersemat pin finalis sebagai salah satu tokoh inspiratif yang akan menerima penghargaan malam itu. Di sebelahnya duduk Maya, sahabat sekaligus tangan kanannya sejak awal perjuangan. Para pembicara satu persatu naik ke atas panggung, membagikan cerita hidup mereka. Ada yang pernah menjadi korban kekerasan, ada yang pernah kehilangan anak, dan ada yang bangkit dari lumpur kemiskinan. Semua kisah menyentuh, menyayat, dan menghidupkan harapan baru bagi siapapun yang mendengarnya. Saat nama Rini disebut, tepuk tangan bergemuruh. Ia melangkah mantap ke atas panggung. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Bukan dengan sombong, melainkan dengan kerendahan hati penuh kekuatan. Ia mengambil mikrofon dan mulai berbicara. "Saya bukan lahir dari keluarga kaya. Saya bukan lulusan luar negeri. Dan saya bukan perempuan yang pernah dipuji-puji di depan banyak orang. Tapi saya tahu bagaimana rasanya dipukul oleh keadaan. Dihina, dituduh, dikhianati, dibuang. Dan ketika saya sudah di titik terendah, saya memilih berdiri walau dengan lutut gemetar." Suara Rini bening, tenang, namun tajam menusuk kalbu. "Saya pernah dianggap pembawa sial. Pernah dituduh mencuri oleh keluarga sendiri. Saya diusir, cerai. Tak punya apa-apa kecuali tekad untuk bertahan. Tapi satu hal yang saya pegang, perempuan bisa bangkit. Bahkan dari reruntuhan paling dalam sekalipun." Tepuk tangan menggema.
Beberapa penonton tampak menyeka air mata. Di kursi penonton barisan tengah, seorang wanita tua duduk dengan tubuh gemetar. Wajahnya menunduk, kedua tangannya menggenggam erat kain di pangkuan. Itu Bu Mirna. Ia hadir atas undangan dari Yayasan Harapan Baru yang kini menjadi mitra tetap dapur Rini. Sejak tinggal di panti sosial, ia telah banyak berubah. Kini ia menjadi salah satu pengajar menjahit dan membuat kerajinan tangan bagi para ibu yang tak punya tempat pulang. Ia bukan lagi wanita angkuh yang dulu memaki menantunya. Kini ia hanyalah ibu yang menyesali masa lalu dan mencoba memperbaiki sisanya dengan cara kecil yang ia bisa. Malam itu, Rini dinobatkan sebagai tokoh perempuan mandiri nasional 2025. Ia menerima piala dan piagam kehormatan langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Foto-fotonya tersebar di media nasional, dan kisah hidupnya kembali menjadi perbincangan. Namun semua sorotan itu tak membuat Rini silau. Esok paginya, ia sudah kembali ke dapur. Memeriksa kualitas bahan makanan, mencicipi bumbu, dan menyapa satu persatu pegawainya seperti biasa. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Ia tetap Rini yang dulu, perempuan yang percaya bahwa keberhasilan bukanlah panggung, tapi kebermanfaatan. Beberapa minggu kemudian, kantor pusat dapur Rini dipenuhi kesibukan baru. Mereka bersiap membuka cabang ke-6 di kota Semarang, dan Rini sendiri akan hadir di pembukaan. Selain itu, proposal kerjasama internasional dari mitra sosial di Malaysia dan Singapura mulai dibicarakan serius. Platform digital miliknya juga akan dikembangkan menjadi aplikasi Android. Namun di tengah semua itu, sebuah surat dikirimkan ke kantor pusat. Surat itu sederhana, ditulis tangan di atas kertas polos, dan ditandatangani oleh seseorang bernama Raka. Rini, terima kasih. Aku sudah pergi dari Jakarta. Aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu sekarang. Tapi aku ingin bilang, kamu benar. Aku yang salah. Bukan kamu. Aku yang lemah. Aku yang buta. Dan kamu sudah lebih tinggi dari aku dengan cara yang tak pernah aku sangka. Kalau suatu hari aku bisa bangkit, itu karena kamu pernah menyelamatkanku diam-diam. Bukan karena kasihan, tapi karena kemanusiaanmu. Maaf. Dan terima kasih. Rini membaca surat itu tanpa emosi berlebihan. Ia melipatnya pelan dan menyimpannya di laci paling dalam. Ia tahu, surat itu bukan untuk membuka lembaran lama, tapi untuk menutupnya dengan tenang. Hari-hari selanjutnya, dapur Rini tidak lagi sekadar usaha. Ia menjadi gerakan. Komunitas perempuan yang bangkit dari luka. Mereka membuat program kuliner sosial, pelatihan bisnis kecil-kecilan, dan penyuluhan ke desa-desa. Rini ditunjuk sebagai duta gerakan UMKM perempuan tingkat nasional. Di setiap tempat ia hadir, ia membawa pesan yang sama. Kita boleh dihancurkan, tapi jangan mau dikubur. Karena yang dikubur bisa tumbuh jadi akar. Akar yang kuat. Dan dari sanalah pohon-pohon harapan akan tumbuh. Dan suatu sore, di kantor pusat dapur Rini, Maya bertanya dengan suara pelan saat mereka duduk santai di balkon lantai atas. Rin, kamu bahagia sekarang? Rini tersenyum, memandang langit yang mulai jingga. Dulu aku kira kebahagiaan itu saat aku punya suami yang perhatian. Rumah besar. Pujian dari keluarga. Tapi sekarang aku tahu, bahagia itu saat aku bisa bantu orang lain menemukan dirinya lagi. Bahagia itu, ketika kita sudah tidak ingin balas dendam, tapi ingin menyembuhkan. Maya menatap sahabatnya itu lama. Dan kamu udah sembuh. Rini menatap jauh ke langit barat, lalu mengangguk pelan. Sudah. Luka itu masih ada. Tapi sekarang sudah tidak perih. Lalu ia berdiri. Menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang, lampu-lampu mulai menyala perlahan di kejauhan. Aku pernah diinjak. Tapi aku memilih tidak menginjak balik. Aku hanya mendaki dan sekarang aku tahu, mereka yang pernah menyakitiku hanya melihat punggungku dari bawah. Di belakangnya, matahari tenggelam perlahan. Tapi bagi Rini, hari baru justru akan dimulai. Perjalanan masih panjang. Tapi ia tidak sendiri. Kini ia punya ribuan perempuan lain yang berjalan bersamanya. Masing-masing membawa luka. Tapi juga membawa cahaya. Dan bersama, mereka akan terus melangkah, tanpa menoleh ke belakang lagi.